Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materinya tentang metode. Di video sebelumnya kita telah buat metode yang standarnya. Ini metode yang melengket di badan atau di main ya. Sekarang kita akan fokus buat metode yang melengket di sebuah objek atau di sebuah kelas. Jadi ini kita hapus dulu pemanggilan metodenya, kita hapus yang ini. Jadi nanti kita akan buat metode seperti ini ya. Kita hapus dulu. Dan sebelumnya, jenis-jenis metode itu secara umum ada 4 ya. Yang pertama itu metode tanpa return dan tanpa parameter. Oke, contohnya kayak gini ya. Misalkan kita buat sebuah metode void tampil, karena tanpa parameter berarti ini harus kosongnya dalam kurungnya. Sekarang kita panggil, misalkan sysout, nama saya adalah this. Kita panggil objeknya langsung, this nama. Kita akan panggil objek ini. Sekarang kita panggil yang nilai lagi. Nilai saya adalah this nilai. Oke, sekarang kita coba panggil metodenya. Berarti m.tampil. Oke, kita tes running. Ya, jadi kayak gini ya. Nama saya ini, teks dari ini, nanti dia akan memanggil sebuah objek. Objeknya dari sini ya. Objek datanya. Kemudian isi datanya itu berdasarkan yang ini. Kayak gitu ya, nama dengan nilai. Oke, ini untuk metode yang pertama. Sekarang metode yang kedua. Kita buat metode yang kedua. Metode tanpa return dan tanpa parameter, berarti yang kedua adalah dengan parameter. Misalkan kita punya sebuah metode atau kita buat metode void set nama. Karena ini parameter, berarti kita harus isikan di dalam kurungnya. Untuk parameternya misalkan string nama, koma kita sesuaikan ya, berarti integer nilai. Oke, dalam buka tutup kurung. Sekarang berarti this nama sama dengan nama koma this nilai sama dengan nilai koma. Oke, sekarang kita coba panggil ya. Ini nanti fungsinya dia akan merubah datanya ya. Kayak gini misalkan. Berarti m.set nama. Ini biasa orang kenal juga dengan istilah setter. Nanti kalau ada setter berarti ada getter. Nanti itu kita akan bahas lebih lanjut ya kalau masih ada waktu. Kita fokus ke sini dulu. Set nama dalam kurung. Sekarang kita akan coba rubah namanya. Ini tadi sebelumnya Ella, kita akan coba rubah menjadi Andre. Kita tes panggil m.tampil. Oke, kita tes jalankan. Oh, error. String can be resolved. Cannot string. String. Oh iya, sorry, salah ya. S besar. Kemudian the method set name is argument string to integer. Oh, ini nih. Sebentar ya, kita pakai dulu ini. Kita ganti satu data saya dulu, misalkan nama dulu. Sekarang kita run. Kita lihat ya, yang sebelumnya tadi namanya Ella, dia langsung berubah menjadi Patrick. Karena di sini dia dirubah menggunakan metode setName ini. Kalau kita ingin merubah dua datanya, kita tinggal tambahkan tadi. Tambahkan integer nilai. Ini kalau kita sedang tambah variabel sini harus diisi ya nilainya. Karena kalau tadi saya coba gini, saya kosongkan dia error ya. Jadi di sini kita harus langsung isi datanya atau data editnya, data berubahnya. Sekarang 98. Sekarang kita coba panggil. Oke, berubah dari 78 jadi 98. Itu berarti kita contoh metode tanpa return dan dengan parameter. Oke, sekarang metode yang ketiga. Metode yang kedua tadi metode tanpa return dan dengan parameter. Berarti metode yang ketiga metode dengan return dan tanpa parameter. Oke, contohnya misalkan kita mau keluarkan nilai string ini ya. Kita ngambil nilai string dan nilai integer, berarti
string nama kurung return this dot nama. Oke, sorry nggak pakai kurung ini ya. Sekarang kita keluarkan yang integernya lagi. Berarti integer nilai. Ini kita kasih get ya. Get nama. Ini berarti get. Ini sebenarnya terserah ya mau pakai get atau enggak, tapi saya sebaiknya pakai get karena nanti ini akan berhubungan ya, set dan get, yaitu setter dan getter. Nanti ini kita akan bahas di kedepannya ya, kalau sempat waktunya, karena ini akan berhubungan dengan enkapsulasi. Tapi nanti ya, kalau waktunya masih panjang, kita coba nanti. Kita fokus ke sini dulu. Berarti ini nilai. Nah, sekarang kita coba keluarkan nilainya. Kita keluarkan datanya berarti berarti ini m dot get nama. Ini berarti kita copy saja. Get nilai. Oke, kita tes jalankan, run. Oke, kayak gini ya, dia langsung keluarkan nilai yang ini, pantry 98. Karena kenapa dia ambil yang ini? Karena data yang ini tadi dia sudah dirubah menjadi yang ini. Oke, habis ini paham ya? Kalau ada yang ngerti nanti kita diskusi di grup saja. Oke, sekarang kita lanjut lagi. Metode keempat berarti kita copy dulu ya. Kan kita sudah 3 metode, berarti metode keempatnya itu ini kita rapikan dulu biar enak dilihat. Metode dengan return dan dengan parameter. Jadi otomatis kita gabung ini semua tadi ya, metode yang sebelum-sebelumnya. Misalkan kita buat lagi apa ya? Apa yang bagus? Misalkan string sun teks aja lah. Teks dalam kurung nama variabelnya ya, atau parameternya misalkan string sun pesan. Oke, sekarang isinya berarti kita return sun lalu apa ya bagusnya, plus kita buat isinya dulu ya, misalkan kemudian this nama, kan kita akan panggil nama ya, nama, atau saya adalah gini aja. Oke, sekarang kita coba tampilkan di bawah. Kita kesana dulu ya, string data, kenapa gini, string data sama dengan m apa ya, m berarti namanya teks, lupa titiknya, teks dalam kurung apa ya, gini aja lah. Oke, berarti sekarang kita tinggal panggil di bawah ya, south. Ini berarti data. Oke, kita lihat apa yang terjadi. Bisa tanda error. Oh, titik koma, lupa. Oke, kita lihat. Oke, jalan. Saya adalah pantry. Oh iya, karena saya ada spasi di sini tadi ya. Mana tadi? Saya adalah di sini, saya ada spasi. Aduh, sini saya ada spasi ya. Oke, kita nyalakan ulang. Oke, kayak gini ya untuk metode. Fungsinya terbagi 4 ya secara umum. Ada apa ya tadi? Metode tanpa return dan parameter, metode tanpa return dan dengan parameter, metode dengan return dan tanpa parameter, metode dengan return dan dengan parameter. Itu 4 jenis metode ya secara umum. Kemudian ini metodenya kita buat melengket di sebuah objek atau di sebuah kelas. Tujuannya apa sebenarnya? Kenapa kita mesti buat dia melengket di dalam kelas atau dalam objek? Kenapa kita tidak buat saja di dalam main? Itu saya menjelaskan tadi ya. Misalkan gini ya, kita buat kelas baru. Misalkan kelas apa ya? Dosen. Kita buat sebuah kelas yang fungsinya itu tidak sama dengan yang di atas, dengan yang sebuah mahasiswa. Misalkan kayak gini, kita buat
Misalkan berarti kita butuh dulu string nama, koma. Sekarang kita butuh konstruknya berarti dosen dalam kurung string nama. Kenapa ada titik koma? Berarti ini name sama dengan nama. Name. Oke, sekarang kita tinggal panggil di bawah dosennya, berarti dosen D sama dengan new dosen. Kita keluarkan datanya langsung ya, misalkan aku. Oke. Di sini misalkan kita tulis ya D. Lihat, kita nggak bisa manggil ya. Nanti kita bisa manggil. Dia tanda biru ini tanda kita nggak bisa. Kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita nggak bisa panggil fungsi yang ada di sini. Misalkan ini show, set name, get name. Yang cuman kita bisa lakukan panggil, ya cuman panggil dirinya sendiri. Cuman bisa gini aja paling, sys out. Ya gini saja. D.nama. Paling kayak gini aja. Kita bisa. Kita run. Ayo, kenapa tidak tampil? Run. Error. Oh, lupa titik koma. Oke, kita jangan ulang. Run. Oke, aku muncul. Kayak gitu aja ya. Sedangkan kalau kita mau coba panggilkan D yang fungsi yang sudah ada kayak tampil, ini pasti error. D tampil. Karena apa? Karena metode yang ini milik kelas yang ini, milik objek yang ini ya. Tampil tadi itu. Itulah kelebihan dari ananya. Kita nggak bisa ngapa-ngapain, kita nggak bisa kelas yang ini, dia nggak bisa garu-garu di fungsi sini. Dia tidak bisa apa ya, mempengaruhi lah kayak gitu. Oke, sampai sini tentang metode. Kalau ada yang ditanyakan nanti kita bisa diskusi di grup saja. Mungkin untuk materi selanjutnya nanti kita akan bahas masalah private dan public ya. Private public itu misalkan gini, ada yang data yang kita ingin tidak bisa dirubah dari awal. Misalkan kayak mungkin kayak NIM ya. NIM itu kan tidak bisa dirubah dari awal. Dia itu selalu melengket dari awal, nggak bisa diganggu-gugat. Sedangkan kayak nama kan itu masih bisa dirubah. Jadi nanti ada yang kita buat jadi private dan ada yang kita harus buat sebagai publik. Itu nanti kita akan bahas di materi selanjutnya ya. Oke, sampai sini. Kalau ada yang ditanyakan kita akan diskusi di grup saja. Saya kira video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.